Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap anak-anak? Siap. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kegiatan pada pagi hari ini kita mohon pada Allah supaya mendapatkan keberkahannya. Silakan Anda berdoa. Siapa yang mau mimpin? Ya, silakan pimpin, Mas. Siap, gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Pada waktu hormat gerak. Ya, bagi anak-anak, untuk hari ini yang tidak masuk siapa ya? Alhamdulillah. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya selaku mahasiswa dari Universitas Widya-Dharma Klaten sebagai mahasiswa PPG pada kesempatan ini ingin mengadakan kegiatan PPL sebagai akhir dari kegiatan sebagai uji kompetensi pada pagi hari ini. Semoga dalam proses kegiatan ini nanti lancar dengan mengambil tema menanggapi tanggapan dengan menggunakan bahasa yang santun. Anak-anak sekalian, masihkah Anda ingat apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Siapa yang masih ingat? Oh ya, apa Mbak yang dimaksud dengan teks tanggapan? Teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan yang berupa kritik, sanggahan, pujian mengenai suatu hal. Ya, oke. Jadi teks tanggapan itu adalah berkenaan dengan kritik, sanggahan, pujian terhadap suatu masalah, ya, sesuai dengan pendapat masing-masing kalian. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Apakah Anda menanggapi dengan menggunakan bahasa yang baik, dengan menggunakan persetujuan, atau mungkin mengkritik atau menanggapi berkenaan dengan sanggahan? Ya, itu namanya teks tanggapan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan tanggapan, mari kita ikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kegiatan hari ini kita laksanakan, silakan semuanya berdiri dulu. Ya, coba pada pagi hari ini mari kita awali dengan tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih, kembali di tempat duduknya masing-masing. Ya, sebelum kita laksanakan, mari kita lihat video tayangan yang ada di layar LCD ini. Pada kesempatan ini yang ingin kita laksanakan adalah yang pertama, ya, bagaimana Anda menjelaskan pengertian kritik. Yang kedua, Anda harus mengetahui yang dimaksud dengan teks sanggahan. Terus yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kalimat pujian. Terus yang ketiga, yang keempat, Anda nanti harus bisa membuat yang namanya teks tanggapan. Ya, sekali lagi, yang harus Anda ketahui, harus Anda kuasai pada kegiatan ini adalah yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang kalimat kritik. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang kalimat sanggahan. Terus yang terakhir, apa yang Anda ketahui tentang kalimat pujian. Terus baru kemudian pada bagian akhir Anda nanti harus bisa membuat teks tanggapan. Sebelum itu, silakan Anda perhatikan tayangan video kali ini. Silakan Anda perhatikan.
dan menanggapi suatu teks, yaitu dapat berupa teks saran, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan. Selanjutnya, kalimat kritik berarti kalimat yang isinya pendapat yang disertai dengan alasan baik buruknya sesuatu hal. Dalam mengkritik haruslah objektif, karena tujuan akhir dari mengkritik adalah agar pencipta karya tersebut dapat meningkatkan mutu dari produknya. Artinya di situ ada kalimat yang menyatakan objektif. Objektif itu berarti menyampaikan apa adanya. Kalau memang itu baik berarti disampaikan baik. Kalau buruk berarti disampaikan buruk sesuai dengan karya yang yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Jadi objektif apa adanya. Lanjut. Contoh kalimat kritik di sini disampaikan sebaiknya orang tua memberikan waktu bermain kepada anaknya minimal 2 jam dalam sehari agar mereka dapat bersosialisasi dengan teman sepermainannya. Terus yang kedua, sebaiknya pemerintah memikirkan lagi rencana kenaikan harga BBM karena hal itu akan memberatkan masyarakat kalangan bawah. Berikut itu tadi adalah yang disebut sebagai kritik. Berikutnya Anda lihat, Anda perhatikan. Silakan sekalian dengan ini Anda tulis biar Anda tahu. Jadi saya berikan durasi waktu, tujuannya adalah biar Anda bisa mengganti, maksudnya begitu. Gitu ya. Biar Anda bisa mengganti. Terus berikut kalimat sanggahan. Silakan, kalimat sanggahan adalah kalimat yang bertujuan untuk menyanggah atau membantah sebuah pendapat. Sanggahan tersebut disampaikan dengan cara menyampaikan terlebih dahulu persetujuan. Jadi pertama setuju, sependapat. Ya, setuju. Persetujuan kita harap pendapat yang akan kita sanggah. Habis itu barulah kita sampaikan sanggahan atau bantahan kita terhadap pendapat tersebut. Artinya apa sanggahan di sini? Supaya orang yang kita sanggah itu tidak sakit hati, tidak tersinggung, sehingga yang pertama kali pendapat Anda sangat bagus umpamanya. Tetapi pada bagian akhir ini Anda kurang. Lah, kurang ini disampaikan dengan bahasa yang baik supaya orang itu tidak tersinggung. Kita lihat contohnya yang ada di sini. Ya, sekalian Anda bisa mengganti. Ya, contoh kalimat sanggahan. Saya setuju dengan pendapat saudara bahwa koruptor mesti dihukum setegas-tegasnya. Tetapi saya tidak setuju jika bentuk hukuman tersebut berupa hukuman penjara. Jadi kalau dihukum penjara itu kurang setuju dikarenakan tidak seimbang dengan apa yang menjadi perbuatannya, gitu ya. Jadi harus dihukum seberat. Berat itu ya tanda petik sesuai dengan kapasitas korupsi yang dilaksanakan atau yang dilakukannya. Lanjut, silakan Anda lihat. Yang ketiga adalah kalimat pujian. Silakan Anda perhatikan. Ya, kalimat pujian
Pujian dalam artian di sini pernyataan yang memuji suatu hal. Memuji jenis apa ya? Memuji itu apa? Membanggakan atau mengangkat gitu ya. Jadi memuji suatu hal bisa juga diberikan terhadap sesuatu yang baik atau bagus. Artinya di situ memuji berarti memberikan apa namanya? Pujian, kebanggaan atau mengangkat dari karya orang lain atau dari tindakan orang lain bahwa oh Anda memang betul-betul bagus yang patut ditiru di SMP Buasimo ini umpamanya begitu. Ya kita lihat contohnya. Apa itu contohnya? Ya, demikian kegiatan pada kegiatan ini. Kita lanjut pada bagian berikutnya. Kita lihat contoh sekarang. Kalau Anda nanti sudah tahu berkenaan dengan urutan tadi, yang pertama adalah kritik, kalimat kritik, yang kedua adalah kalimat sanggahan, terus yang ketiga adalah kalimat pujian. Definisinya sudah tahu, contohnya sudah Anda catat, Anda ganti, baru kemudian saya sampaikan contoh membuat tag tanggapan. Silakan Anda perhatikan YouTube yang ada di sini. Ya, silakan Anda perhatikan. Contoh teks tanggapan berbagai topik. 1. Contoh teks tanggapan tentang pergaulan bebas. Evaluasi. Zaman sekarang banyak remaja yang terjebak pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang, di mana kata bebas berarti melewati batas, tidak seperti norma orang-orang timur. Ya, coba bagian yang pertama Anda perhatikan saya lagi. Evaluasi berarti penilaian terhadap suatu yang kita lihat gitu ya. Ya, di sini dicontohkan zaman sekarang banyak remaja yang terjebak pergaulan bebas, di mana pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku yang menyimpang, di mana kata bebas diartikan melewati batas, tidak seperti norma orang-orang timur. Ya, kalian semua adalah kalian sebagai seorang yang muda, ya baik putri maupun laki-laki, maka dari itu hal yang seperti nampak boleh baik. Maka Anda lihat bagian berikutnya, evaluasi, baru kemudian deskripsi. Ya, sekarang berikutnya adalah Deskripsi teks. Pergaulan bebas mempunyai dampak sangat negatif, misalnya melakukan hal yang melanggar hukum, mabuk, dan semacamnya. Selain itu, ada pula dampak positifnya, yaitu mempunyai banyak teman, belajar cara berkomunikasi, menghormati, mengendalikan diri di tengah masyarakat. Ya, jadi yang berikutnya adalah setelah kita evaluasi, baru kemudian ada deskripsi. Deskripsi itu gambaran terhadap suatu objek. Objeknya siapa? Berarti pemuda yang apa tadi? Mempunyai kebiasaan bergaul bebas. Di sini katakan pergaulan bebas mempunyai dampak sangat negatif. Misalnya melakukan hal yang melanggar hukum, mabuk, dan semacamnya. Selain itu ada pula dampak positifnya, yaitu mempunyai banyak teman. Biasanya kalau yang seperti ini condongnya adalah banyak teman. Katakan seperti itu. Belajar cara komunikasi, menghormati, mengendalikan diri di tengah masyarakat. Berikutnya adalah, silakan Anda perhatikan. Orang Indonesia sering meniru hal kurang baik dari orang Barat, seperti perciuman yang dianggap orang Barat suatu hal yang wajar. Pergaulan bebas timbul karena rasa gengsi, nafsu, penasaran, broken home, hidup sendiri, faktor keluarga, kurang iman, dan lainnya. Selain itu, teknologi berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas. Akses internet dan televisi yang kurang diawasi memicu remaja untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, oke, jadi di situ tadi berkenaan dengan contoh yang dimaksud dengan apa tadi anak-anak? Pergaulan bebas. Pada bagian yang terakhir atau penegasan ulangnya adalah orang Indonesia sering meniru hal kurang baik dari orang Barat, seperti berciuman yang dianggap orang Barat suatu hal yang wajar. Perciuman dengan orang lain, padahal bukan muhrimnya atau bukan saudaranya. Tapi di situ dianggap yang biasa untuk orang Barat, tapi kita sebagai orang Timur hal yang seperti itu adalah tabu.
Tabu piana. Tabu itu kalau dilaksanakan berarti di situ akan menimbulkan suatu hal yang kurang baik. Jadi tabu itu berarti sesuatu yang dilanggar atau sesuatu yang tidak biasa. Terus berikutnya, pergaulan bebas timur dikarenakan rasa gengsi, nafsu, penasaran, broken home, hidup sendiri, faktor keluarga, kurang iman dan lain sebagainya. Selain itu, teknologi berpengaruh besar terhadap pergaulan bebas. Akses internet dan televisi yang kurang diawasi memicu remaja untuk melakukan hal yang tidak baik. Siapa yang punya keinginan yang seperti itu, anak-anak? Siapa yang punya keinginan seperti itu? Insya Allah murid SMP 2 Simo jauh dari yang seperti digambarkan dalam teks tanggapan seperti ini. Ada pertanyaan anak-anak berkenaan dengan teks tanggapan? Ya, oke. Untuk menguji bahwa Anda sudah paham dari mulai yang pertama tadi membuat kalimat sanggahan, yang kedua membuat kalimat kritik, yang ketiga adalah membuat kalimat pujian, maka dari itu baru kemudian Anda bisa membuat yang namanya teks tanggapan berdasarkan kalimat kritik, kalimat pujian, dan kalimat sanggahan. Untuk itu Anda sekalian pada kesempatan ini sesuai dengan contoh yang ada di sini diberikan contoh bagaimana cara membuat teks tanggapan. Maka untuk menguji bahwa Anda sudah siap, paham atau belum, silakan kalian buat membentuk kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 anak untuk mendiskusikan bagaimana cara membuat teks tanggapan. Kali ini kita ambil temanya adalah bebas. Silakan Anda buat sesuai dengan pengalamanmu sendiri, sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Silakan diskusikan sama teman Anda. Setelah itu nanti hasilnya silakan Anda tulis di kertas ini, nanti masing-masing dipresentasikan di depan kelas. Ini bentuk kelompok, silakan menghadap ke timur. Menghadap ke timur. Ya, silakan Anda tulis di kertas folio. Setelah itu nanti Anda presentasikan ke depan untuk hasil masing-masing diskusi Anda, hasil dari diskusi kalian. Silakan, temanya bebas, silakan Anda berdiskusi. Ya, silakan Anda diskusikan, temanya bebas. Ya, di sini ambil tema apa, Mbak? Wah ya, sip. Ya, silakan didiskusikan piye toh wujudnya itu seperti apa, silakan Anda lihat. Anda diskusikan sama teman Anda. Ambil tema apa, Mbak? Apa, Mbak? Oh, berita. Ya, silakan. Enggak apa-apa. Silakan Anda diskusikan bersama teman, saling berargumen.
Ya, udah sudah. Semangat yuk. Ya oke, untuk kelompok yang pertama sudah siap? Ya silakan ke depan. Yang lain perhatikan. Ya silakan. Kalian perhatikan. Evaluasi. Adanya berita kecelakaan lalu lintas saat ini sudah menjadi hal yang cukup sering kita temui, baik di berita maupun di media sosial. Bahkan melihat pemandangan anak yang masih di bawah umur mengendarai motor juga menjadi hal yang lumrah saat ini. Hal yang dianggap sepele namun sangat mengkhawatirkan. Deskripsi teks. Berdasarkan data dari Kominfo, dalam setiap jam rata-rata ada 3 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, dan sebesar 61% kecelakaan lalu lintas terjadi akibat faktor manusia, yaitu kemampuan dan juga karakter dalam mengemudi. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran akan keselamatan dalam berkendara di masyarakat masih sangat rendah saat ini, mengingat lebih dari setengahnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat kemampuan dan juga karakter mengemudi manusia. Penegasan ulang. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara sangat perlu ditingkatkan dan perlu dimulai dari diri kita sendiri. Patuhi peraturan lalu lintas yang berlaku karena peraturan tersebut dibuat demi keselamatan bersama, termasuk diri kita sendiri. Orang tua sebaiknya juga dengan bijaksana bisa mendidik anak-anaknya untuk belajar berkendara ketika memang sudah cukup umur dan dianggap sudah memiliki tanggung jawab atas setiap perbuatannya. Jangan baru menyesal kemudian ketika hal-hal ini terjadi pada diri kita sendiri atau orang-orang terdekat kita. Ingat bahwa setiap nyawa sama berharganya. Ya, demikian teks tanggapan yang telah dibacakan dari hasil kelompok 1 dengan tema apa? Berita. Ya, dengan tema berita yang memberitakan tentang Kecelakaan lalu lintas. ya lalu lintas. Berarti temanya berlalu lintas. Oke, paham anak-anak? Mungkin dari apa yang disampaikan oleh teman Anda ini ada yang mau tanya? Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh teman Anda ini. Silakan, ada yang mau tanya? Oh, ada ya. Silakan, Mas. Apa perbedaan berita dengan media sosial? Oh iya, dalam cerita ini tadi atau dalam teks tanggapan ini tadi ada kalimat yang menyatakan apa bedanya berita dan apa dengan media sosial. Apa perbedaan berita dengan media sosial, gitu ya? Apakah ada, Mbak? Oh iya, silakan Anda jawab apa perbedaan yang dimaksudkan tadi. Berita adalah informasi. Keras, Berita terbagi menjadi 2, yaitu media massa, media sosial. Media massa ada 2, yaitu cetak dan elektronik. Media cetak yaitu koran, majalah, buletin. Media elektronik yaitu radio dan TV. Sedangkan media sosial yaitu Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube. Ya, jawaban dari teman Anda bagus, betul. Jadi intinya bahwa dari pernyataan yang disampaikan oleh teman Anda ini ada perbedaannya antara berita dan media sosial. Kalau berita itu berarti wujudnya media cetak, elektronik. Cetak itu contohnya adalah majalah, koran, tabloid, gitu ya Mbak ya. Terus kemudian yang termasuk cetak media elektronik diantaranya adalah adanya radio dan televisi. Mungkin seperti itu yang disampaikan oleh teman Anda. Terus kemudian di sini dinyatakan bahwa media sosial itu seperti apa? Media sosial ini sekarang kita sudah menggunakan namanya HP. Nah, HP di situ bisa kita mengaksesnya satu TikTok yang tren pada saat sekarang ini ya. Terus yang kedua apa anak-anak? Facebook. Siapa yang bisa bermain Facebook? Saya yakin semuanya bisa bermain karena alatnya adalah alat digital. Oke, terima kasih teman Anda sudah menyampaikan apa hasil dari
pekerjaan kelompok 1. Silakan kembali tempat. Sebelumnya silakan Anda berikan upload. Ya, terima kasih. Untuk berikutnya yang sudah siap siapa? Yang sudah siap? Yang sudah siap silakan untuk berikutnya. Oh iya, silakan Mbak. Bagus sekali. Ya. Evaluasi. Pandemi COVID-19 tengah melanda seluruh penjuru negeri, bahkan dunia pun. Bahaya mengerikan dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan berlipat ganda. Namun di balik itu, tampak ada dampak yang jauh lebih buruk. COVID-19 mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Deskripsi teks. Tak dapat dipungkiri rasanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah sangat sulit untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk menangani pandemi ini secara efisien. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa banyak pihak yang justru menyalahkan? Contohnya bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta untuk mengadakan lagi PSBB ketat di DKI Jakarta. Padahal saya kira pertimbangan beliau masuk akal dengan perhitungan berdasarkan sisa kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien. Apabila tidak dilakukan PSBB ketat, maka kapasitas tersebut akan habis dalam kurun waktu 3 bulan saja. Di samping itu, sebagian kecil menteri tersebut mengatakan bahwa kita masih memiliki kapasitas rumah sakit yang memadai. Penegasan ulang, pada akhirnya jika tetap terus-terusan menyalahkan satu pihak, maka semua akan menjadi salah. Inti tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut. Di tengah pandemi yang tak kunjung usai ini, sebaiknya kita berhenti saling menyalahkan dan bergotong royong mengatasinya. Ya, semuanya terima kasih. Ya, terima kasih. Ini tadi adalah hasil dari kelompok berapa, Mbak? 3. Oh iya, dari kelompok 3. Mungkin ada pertanyaan berkenaan dengan kelompok 3? Saya Pak. Oh iya, silakan. Pada akhirnya evaluasi terdapat kata-kata mengoyak kesatuan bangsa. Pertanyaan saya, apa buktinya kalau bangsa ini dikoyak-koyak dengan COVID-19? Ya, silakan Anda tanggapi, Mbak. Ada ketidaksepahaman antara Gubernur Jakarta dengan Menteri Negara. Gubernur Jakarta menyerukan untuk memperketat PSBB tetapi ditolak oleh sebagian menteri. Oh iya. Ya oke, dalam pernyataan tersebut ya memang betul ya, Mbak ya. Ya, terima kasih dari kelompok berikut. Silakan kembali ke tempat. Berikan plus. Ya, demikian kegiatan presentasi dari hasil masing-masing kelompok. Maka untuk selanjutnya silakan nanti dikumpulkan hasilnya dikumpulkan, masing-masing hasil dikumpulkan. Nanti Anda akan saya koreksi. Ya, hasilnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya mari kita evaluasi terhadap apa yang telah kita sampaikan. Apakah Anda sudah siap atau belum sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan? Silakan Anda siapkan kertasnya masing-masing. Silakan Anda siapkan kertasnya. Kita adakan evaluasi. Ya, coba
Anda kerjakan, Anda pilih pertanyaan berikut. Ya, Anda pilih pertanyaan berdasarkan jawaban yang paling tepat. Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan memberikan tanda silang, atau Anda pilih A, B, C, D-nya. Ya. Untuk yang pertama, pertanyaannya silakan Anda baca, Anda beri identitas Anda masing-masing. Nomor 1. Ya. Yang kedua, silakan Anda pilih. Siap yang kedua? Sudah siap yang kedua? Pon. Yang ketiga. Pertanyaan 3. Ya. Oke, nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Tujuh, 8, 9, 10. Terakhir. Ya, oke. Langsung saja kita koreksi. Silakan Anda tukarkan dengan teman sebangku. Ya, kita koreksi teman Anda gantikan dengan teman sebangku. Anda tukarkan. Jawaban yang pertama adalah B. Jawaban yang kedua adalah C. Jawaban ketiga adalah A. Jawaban keempat adalah C. Yang kelima adalah A. Yang keenam adalah B. Yang ketujuh adalah A. Yang kedelapan adalah C. Kesembilan adalah B. Dan yang terakhir jawabnya adalah D. Ya, silakan Anda hitung jumlah benarnya. Ya, silakan Anda kumpulkan sekarang juga. Ya, tolong berdiri Mas. Dimintai temannya. Ya, terima kasih. Ya, karena kegiatan pada pagi hari ini sudah selesai, maka terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari, berguna bagi diri kita masing-masing. Ya, karena kegiatan selesai, maka kegiatan pada siang hari ini kita tutup dengan ucapan tahmid bersama. Alhamdulillah. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.